Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا الكتاب. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, apa ada tugas atau mungkin pertanyaan? Ada? Apa tugasnya? Terakhir kita sampai apa tugasnya? Tidak ada ingat? Gimana yang jelas? Yang jelas apa perintahnya, pertanyaannya? Apa perintahnya? Yang jelas Fatimah, supaya teman-teman dengar, jangan-jangan yang lain. Apa atau ingat? Mencari doa. Kandungan doa apa? Lafal ihdinas siratal mustaqim. Mengandung kan ya doa apa di ayat ini? Siapa yang sudah? 1, 2. Nah, yang lain mana ini? Lupa. Nah, ini antum ayah banat. Oh, jangan-jangan nggak pernah dibuka ya, karena nggak masuk pelajaran. Bisa. Hal buki hadiruna, anti hadirah, hakon. Hal anti pat amilti. Nama. Anti ya Fatimah. Nah, makanya kandungan doa ini mengandung doa permohonan apa saja, gitu kan? Pak Amir sih, Mas, lima dalam takmalna benar. Hal yang jelas min mawad ta'lim ihrisna alil amal. Man ya'mal sayyi'atan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin. Ihsan illa ihsan. Bisa kada.
Innama turidnal ajra indallah. Baik. Saya Bu Supri sudah ya. Coba kita dengarkan dari Bu Supri ya. Terkait jadi pada lafal saat kita membaca di surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan ternyata kalimat yang banyak permohonan sebenarnya. Iya enggak? Subhanallah, kalimat yang simpel tapi dahsyat sekali. Supaya kita ngerasa apa sih, kenapa sih kita dalam sehari setiap rakaat itu ada minta ihdinas siratal mustaqim. Coba satu dari Bu Supri. Yang belakang dengar? Agak keras supaya teman-teman dengar. Panjang ya? Pelan-pelan. Dibukakan hatinya agar menerima. Jadi secara zahir, secara kalimatnya yang nampak seorang hamba memohon hidayah. Ya Allah bersama petunjuk. Yang diminta di sini hidayah apa? Hidayah taufik maupun hidayah irsyad. Hidayah taufik ini bisa diraih ketika ada wasilah, yaitu saran. Apa sarananya? Hidayatul irsyad. Adanya orang yang senantiasa mengingatkan kita, nasihati kita. Ini suatu hidayah ya Allah. Jadi antum mari kita syukuri. Alhamdulillah. Senantiasa saat kita hilaf, saat kita salah, tadi kita ingatkan karena kita kita menganggap ini baik-baik aja, sehingga setan itu semakin seorang yang diberi hidayah ketika hatinya itu mau membuka, artinya dia hatinya terbuka untuk menerimanya, maka otomatis dia akan mudah mengamal. Artinya mudahkan, seakan ada permohonan doa, ya Allah mudahkan aku untuk mengamalkan setiap petunjuk yang hamba. Paham? Di saat seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Minta petunjuk itu bagaimana? Diberi taufik agar mampu dan mau mengamalkan apa yang telah dipelajari. Bukankah orang pintar banyak? Ya. Tapi apakah dikatakan mereka orang yang pintar itu paham? Belum tentu. Karena orang pintar banyak tapi yang paham sedikit. Yang paham bagaimana? Yang mengamalkan, yang menerima dan mengamalkan hidayah. Hidayah itu apa? Ilmu. Jadi hakikat hidayah itu tidak sekedar ilmu, tapi ilmu yang disertai dengan amal. Itu termasuk ilmu dengan apa? Ilmu dengan Al-Quran, ilmu dari sunnah. Maka jangan bangga saja kalau cuman waduh pinter. Tapi kalau yang utama dalam ilmu itu adalah amalannya. Setelah diamalkan, tugas kita mendakwahkannya. Sebagai apa? Bentuk menolong agama Allah Ta'ala. Paham maksudnya? Di antara isinya. Jadi mudahkan hamba untuk mengamalkan apa yang hamba pelajari. Menurut antum, kelakoni ilmu yang telah dipelajari itu mudah apa sulit? Belum semua menjawab, mudah atau sulit? Kenapa sulit? Sebabnya apa? Kenapa sulit? Karena pertama harus ikhlas itu sulit. Terus di antara sebabnya sebab yang lain. Kenapa kok sulit? Jelas. Ya, di antara penyebab sulit karena ternyata belum memahami apa pentingnya
ibadah tersebut. Ngapain sih saya harus gini? Ngapain saya harus jalani? Inilah pentingnya ilmu. Jadi ada faktor. Sudah tahu ilmunya, tapi nggak ikhlas. Ikhlas, tapi asal-asalan. Apakah diterima? Karena syaratnya malah diterima ada berapa? Ada berapa? 2 apa? Ikhlas dan iman. Ya, iman itu menjadi dasarnya. Kemudian yaitu dengan ikhlas, caranya ikhlas dan ittiba. Apa ittiba? Mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah. Allah cukup harus sholat dengan yang diajarkan oleh Rasul. Begitu juga mau zakat. Yang penting tak kelas salat. Mau sekilo lah atau berapa? Apakah seperti itu? Tidak. Sudah di ayat sholat undang-undangnya ada. Dan ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya memberi karena mungkin ulama bukan karena engkau penghafal Quran, melainkan semuanya itu karena hidayah dari Allah. Tidak layak seorang hamba untuk menyombongkan kehebatannya, keilmuannya, apapun yang dimiliki. Yang pentingnya dia memohon ihdinas siratal. Jadi ini diantara kandungan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang lain, jelaskan suara. Belakang dengan suaranya agak ke sini gitu. Pelan-pelan saja ya, enggak jangan Namanya siapa, Bu? Tanggal 5. Kita memohon mendoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Artinya jangan sampai ini terakhir kapan? Dari kesyirikan, dari perkara bid'ah, dari maksiat, syahwat, subhat, intinya segala yang buruk. Kenapa? Karena sesuatu yang syirik, bid'ah, munafikan, semuanya itu adalah jalan yang lurus apa jalan yang menyimpang? Jalan yang menyimpang. Saya tanya, apakah ada yang jamin antum untuk selalu berada di jalan yang lurus? Ada jaminan enggak? Kok tahu enggak ada jaminan? Lah emang siapa kita? Siapa yang sudah dijamin? Nabi Muhammad bahwa Rasulullah itu dijamin akan diampuni dosanya, bahkan termasuk nanti yang pertama apa? Dia pertama yang nanti akan memberi syafaat. Gimana dalilnya? Belum. Ya, mana bunyinya? Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini jaminan khusus untuk Rasul dan para Rasul. Entah siapa yang menjamin. Artinya seorang itu tidak mengetahui masa kedepannya seperti apa. Maka menggantungkan diri kepada Allah dengan sekuat tenaga berikhtiar, ya. Berikhtiar, jangan merasa aman. Anak kiai ayo. Ilmu soleh kabeh. Iya, udah enggak ditanggung dah. Udah enggak ditanggung. Emang apakah ini? Oh, udah ditanggung. Lalu mohon ihdina siratal. Antum enggak cuma minta hidayah, tak dijauhkan dari segala dosa, segala keburukan, segala kefasikan. Dosa tadi ada yang besar.
tadi perkara bid'ah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ojo sampai nyeleneh gawe-gawe yang di luar syariat Islam. Baik, barakallahu fiik. Siapa yang ketiga? Kenapa kita perlu menguak permohonan? Supaya hati, ya Allah, kalimat yang kecil tapi banyak sekali doa yang sebenarnya kita mohon di ayat ini. Mungkin ada yang lain? Udah bulan ya Bu ya? Ada. Ayo. Aina, yang lain ayo. Ayo yang lain, tidak harus tunggu yang lain. Atau gabung. Kalau belum baca tapi tafadhal, Masya Allah. Memohon senantiasa bertakwa kepada Allah dan petunjuk dan ketakwaan. Jadi mau jauh dari maksiat dan mohon kecukupan diri. Jadi pada saat kita memohon, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang itu artinya seorang hamba memohon tunjuk kepada Allah sekaligus memohon ketakwaannya, jauhkan dari keburukan hanya memohon kecukupan qanaah dalam diri. Gimana Bu? Caranya tadi mah. Perhatikan, Imam Ali menyebutkan bahwa takwa itu adalah, jadi sebenarnya Shiratal Mustaqim beri kami petunjuk, jadikan kami hamba yang bertakwa. Kami hamba yang bertakwa, karena orang yang bisa bertakwa itulah mereka yang berada di jalan yang lurus. Itu paham ya? Saya mohon ketakwaan, takwa Imam Ali radhiyallahu anhu. Minal jalil wal iman bitanzil, dan mengimani apa yang Allah turunkan, Al-Quran, as-sunnah. Satu ya, juga 9 tambah 1 ya. Dan orang merasa cukup dengan yang sedikit. Ternyata orang yang qanaah, orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, bagiannya segini, itu termasuk ketakwaan. Paham? Dan yang terakhir, wal istiadat yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk perjalanan hari nanti di akhirat. Itu ciri ketakwaan. Ada berapa berarti cirinya? Ada 4. Menurut siapa ini? Al-Imam, ya, sahabat Nabi sekaligus juga Nabi yang bernama Fatimah, mantunya Rasul. Apa tadi? Bahwa takwa adalah al-khauf minal jalil wal iman bil wal qanaah bil qalil wal isti'dad mir. Bagus enggak ungkapannya? Bagus enggak? Udah hafal ya? Coba tanpa lihat, Fatimah. Wal qanaah wal isti'dad liyaumir rahil. Il semua kan? Begitulah bahasa Arab itu indahnya gitu, seperti puisi ya. Apa pertama? Al-khauf minal jalil, maha mulia maha agung. Karena maha besarnya ora wani neko-neko. Nek neko-neko apa? Jadi rasa takut ini ada. Kedua, namanya Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut meliputi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Qanaah bil qalil, merasa cukup dengannya. Ternyata qanaah, ya tadi, qanaah merasa, seorang hamba merasa cukup dengan apapun yang Allah beri, walaupun mungkin kurang. Jiwanya ini qanaah, ini merupakan karena
Kenapa? Karena kalau dia nggak qanaah, dia akan menghalalkan berbagai cara untuk yang Allah haramkan. Nyuri, korupsi, apalagi menyuap. Maka jangan sampai hati jiwa yang maaf. Arti qanaah apa? Lawannya apa? Saya kira lawan qanaah apa? Rakus. Tahu orang yang rakus itu orang yang banyak ilmu. Nah, maksudnya rakus apa? Rakus ilmu boleh nggak? Wow, ilmu agama bukan ilmu dunia. Ilmu akhirat, aduh tidur diajak ngaji. Nah inilah orang yang mereka dunia tapi tidak tahu ilmu akhirat. Jadi rakus bukan dengan ilmu, ternyata rakus dengan dunia. Ini bahaya ini, penyakit. Bahkan sumber segala dosa itu hubud dunia. Kenapa? Karena orang kalau sudah ada rakus terhadap dunia, naudzubillah, dia akan bakhil, kemudian dia sombong, akan berbangga diri. Penyakit lainnya itu akan merentet. Ini kita untuk qanaah. Yang terakhir Nanti buat KTP ya? yaumir Jangan ke sini, Bu. ya Bu, ini bisa di Rumahnya apa arti yaumir wahil? Nanti Kiki nomor 2 ya. Ucapkan hari kepulangan kembali kepada Allah Ta'ala sebelum Allah. Tapi masih nunggu setengah jam. Kan gitu toh, ya 5 menit ya sama ya. Nyawa Monosari. nanti dia menyiapkan diri orang yang bertakwa. Jadi inilah kaitan tadi ya, kalau benar apa kaitan qanaah dengan takwa dan orang yang mendapat hidayah dia akan mudah baginya untuk bertakwa. Jadi sebenarnya di mana ilmu kita mohon dijadikan hamba yang bertakwa, dijauhkan dari segala keburukan, segala dosa. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ada yang lagi yang kandungan doa yang lain ternyata. Enggak ada hubungannya sama gigi. Kandung doa mohon apa ini sebenarnya? Ini hadir bisa. Saya rasakan saat baca ihdinas siratal mustaqim itu kayak gini. Harus buka buku, tapi ini benar feeling dari Ada BPJS-nya ya? mohon rahmat. Hidayah adalah rahmat. Coba yang terakhir dikeraskan. Kaitannya dengan ini hidayah, petunjuk yang lurus itu adalah kesempurnaan. Hidayah sama atau artinya memohon apa? Disempurnakan urusannya. Seperti doa ya. Siapa tadi? Adina. Dikaitkan dengan ayat berikutnya, seorang hamba pada saat siratal mustaqim, kumpulkan kamu bersama hamba-hambamu yang kau ridhoi. Ya, kalau sebutnya berapa ini? Surat An-Nisa ayat berapa yang Allah ridhoi? Allah yang beri nikmat. Jadi sahabat nggak secara langsung, secara implisit, secara
kandungannya berarti antum mohon kumpulkan, jadikan teman-teman hamba itu teman-teman yang engkau beri nikmat pada mereka, bukan nikmat dunia loh ya. Lah kok ternyata teman-teman itu dapat nikmat dunia, ya udah itu bonus aja, bukan tujuannya. Paham? Tujuannya belum langsung harus yang suge-suge. Bukan soal kayak gitu. Kalaupun ternyata ada, tapi tujuan kita ada siapa yang Allah beri nikmat pada mereka, siapa orang-orang kaya. Ada nggak dalam sebutan Anissa orang-orang kaya? Orang-orang yang pinter dunia ya, tidak. Tapi siapakah orang yang Allah beri nikmat? Ada berapa? Ada 4. Di surat An-Nisa ayat apa? Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mau nggak dalam mereka? Mau nggak? Mau sekali walaupun nggak punya apa-apa mau? Ya jelas mau. Yang dicari bukannya apa-apanya kok. Ya, paham? Kadang mahal orang itu kadang-kala ya berteman itu ngeliat-liat dulu sih temennya ya. Insya Allah di sini nggak ada yang seperti itu. Artinya berteman siapapun dengan siapapun semata karena Allah, bukan karena semuanya itu akan binasa dan sirna. Rugi nanti pas dia nggak punya kalian menjauh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dari orang-orang yang Allah murkai dan yang orang yang tersesat yang sifatnya seperti Yahudi dan Nasara, walaupun mungkin statusnya adalah muslim Islam. Paham? Kenapa? Ternyata orang-orang yang seperti itu kalau kita tidak berhati-hati bisa mempengaruhi. Itu Baik, Santi, barakallahu fiik. Ya, Dina. Ada lagi yang lain? Naam ya. Saudara Lasri yang keras. Enggak? Yang keras lagi. Yang sore, Selasa, Kamis. Masya Allah. Meminta keridhaan Allah dan memohon surganya. Bisa dijelaskan? Apa kaitan dengan siratal mustaqim? Kenapa kok bisa surga? Biar ini saudara Sri jelaskan. Kaitannya dengan siratal mustaqim. Iya, jelaskan kaitannya antara surga dengan siratal mustaqim. Keempat, Apa kaitannya jalan yang lurus dengan yang keras loh, nggak kedengaran. Satu pintar. Iya, yang keras. Wah, strukturnya berarti. Tapi sehat, Mbak. Sehat. Jelaskan apa? Oh, politik. Jalan yang lurus yaitu jalan yang bisa menyambung untuk mendapatkan surga. Ya, surga itu diraih ketika seorang meniti jalannya lurus. Jalan yang menyimpang, lenggak-lenggok terus, apalagi persimpangannya banyak. Cepat nggak dia bakal sampai ke surga? Lama. Bahkan nyaris dia nanti tersesat di persimpangan jalan.
Maka seorang hamba itu untuk menempuh jalan yang lurus perlu fokus. Fokus itu apa? Fokus pada tujuan. Jangan mudah apa? Goyah. Contohnya melung ini. Ini dalam arti yang positif. Yang negatif, dia harus punya prinsip yang lurus, memegang tauhid. Ya. Karena jalan yang lurus itulah jalan yang bisa menghantarkannya menuju surga. Artinya seakan seorang hamba dia memohon supaya diberi ridhoi. Dalam nanya itu ya. Masih ada lagi pemohon yang panjang dan barokah itu dari mana? Kira-kira ada kaitannya dengan lagi? Kait hubungannya dengan jalan yang lurus? Bu Fitratun? Mungkin bisa dijelaskan? Agar ini Allah berkahi. Gitu. Kita senantiasa berbuat kebaikan. Gitu. Oh, iya. Diberi apa? Diberi umur panjang. Tapi sebaiknya kalau umur panjang kita nggak tahu ya, kita mau pada apa aja. Kadang-kadang namanya berkah itu baik, berarti Allah Maha tahu. Oh, diberkahi umurnya subhanallah selama hidup dia bisa memberi manfaat orang lain. Itu berarti berkah, dia mudah amal soleh, dia mudah memberi manfaat orang lain, sekolah itu berkah. Jadi bahwa seseorang tatkala dia memiliki kesempatan dalam beramal, dia tadi produktif, bermanfaat, maka inilah tanda keberkahan hidup. Apa sebabnya? Ya karena dia mendapat hidayah. Dalam ridhonya ini mudah atau sulit? Lagi sedina kajian besok wis balik meneh. Ya, hidayah itu memang harus dipertahankan. Udah aja keluar kita maunya ini godaan dari luar aja. Ternyata godaannya dari orang yang terdekat. Apa maksudnya? Apa itu? Siapa yang bisa memberi kemudahan? Hamba dimohon kepada Allah segala sesuatu dalam kebaikan yang langgeng, yang berkah. Itu ya Bu Fitratun. Barakallahu fiik. Baik, masih ada lagi? Ya Fatimah. Memohon keteguhan hati dalam Islam, jangan sampai mohon ditingkatkan imannya di jalan yang kenapa? Karena hati itu berbolak balik. Ya tadi mangkat kajian atau sholat pertama karena Allah Ta'ala. Lihat di masjid ini ada ini kayaknya ada stem-stem jadi calon tua ini. Sholat sing apik sih lah. Itu dari rumah saja. Sampai lurus loh. Ini yang sering dipak mantu ini. Diperlama ngajinya diperbagus. Niatnya terganggu nggak? Ya rusak. Cepat banget hati itu namanya. Itulah kenapa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala dinik. Semua sudah hafal doa ini? Coba bersama-sama doa memohon keteguhan hati dalam iman dan Islam. 1, 2, 3. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang selalu dibaca oleh Rasul. Ini sama maksudnya seperti ihdinas siratal mustaqim. Antum jangan merasa aman siapapun antum. Kenapa? Karena hati itu cepat berubah-ubah. Kalau bukan karena Allah, teguhkan iman kita. Paham? Coba menurut antum niat yang cepat berubah itu dalam hal apa? Ria. Niat. Ya, niat. Tadinya ikhlas, tiba-tiba tercampur ria. Jadi seakan di sini minta diteguhkan dalam Islam, diteguhkan dalam iman, senantiasa beramal soleh sing rajin. Jadi saya tambah ya. Dalam ayat ini mengandung permohonan agar kita istiqomah dalam beramal. Au istiqomah agar continue, agar konsisten dalam menjalankan kebaikan. Kenapa? Itulah hidayah. Hidayah, jalan yang lurus. Mustaqim itu istiqomah, jalan yang lurus. Seorang berada di jalan yang lurus jika dia sampai mati berpegang teguh, konsisten dengan prinsipnya. Paham? Antum jangan merasa aman waktu di pondok ngajinya rajin, sholat ini, naudzubillah min syarri dzalik. Karena dulu ternyata di pondok merasa dikekang, merasa harus ini keluar, naudzubillah min syarri. Udah sekarang aku bebas semauku. Ya Rahman ya Rahim. Ada yang seperti ini. Maksudnya apa? Itulah saat itu hidayah itu Allah cabut. Kenapa? Ternyata selama di pondok dia itu melakukan dengan terpaksa. Sehingga seperti balas dendam. Jangan sampai seperti itu ya. Artinya kalau di jiwa ini merasa berat harus dilawan. Jangan diikuti. Kenapa? Yang membuat antum berat menjalankan aturan di pondok ini itu. Allah angel gini. Itu semua adalah setan. Jangan kau terus nggak mau. Daripada enggak. Itu harus dilawan. Kalau antum mengikuti langkah-langkah setan berarti antum dikalahkan oleh setan. Antum mau jadi pemenang atau yang kalah? Mau jadi pemenang berarti setannya dilawan. Ini cara setan untuk apa? Menghalangi kamu dari jalan Allah yang dia ridhoi. Jadi setan harus dilawan. Begitulah nafsu dan hati nurani berseteru. Allah beri kita seperangkat otak, hati. Ini harus kita berusaha menguatkannya dengan iman. Ya. Paham tuh? Udah ada berapa yang antum tulis? Ada yang nulis? Ada yang nulis? Nah, banyak ternyata. Ternyata bisa sampai 10 loh. Serius. Apa? Coba. Ada yang mau menambah? Fatimah lagi. Apa Fatimah? Ya, Masya Allah. Ini kan sebenarnya juga udah lewat di tafsir ya. Bahwa as-siratal mustaqim menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu adalah Al-Qur'an. Ya Allah, tunjukilah kami akan Al-Qur'an, ajari kami dengan Al-Qur'an. Kesimpulannya apa Fatimah? Maka saat seorang hamba mendoa ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya dia memohon kepada Allah agar, ayo dilanjutkan, agar apa? Titik-titik dengan Al-Qur'an. Agar faham Al-Qur'an, agar bisa mengamalkannya dan agar bisa menghafalnya. Paham? Bukankah seperti itu? Jadi saat seorang hamba memohon ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya ya Allah kuatkan Al-Qur'an itu dalam lahir batinku. Sehingga apa? Hamba tahu ilmu Al-Qur'an, mengetahui memahami isinya dan kemudian mengamalkannya, subhanallah ditambah menghafalnya. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu adalah Al-Qur'an.
Jadi ada yang mengatakan bahwa Shiratal Mustaqim itu al-Islam. Ada pula yang mengatakan Al-Quran. Ada yang pula mengatakan Nabi Muhammad SAW sama sebenarnya. Kenapa? Karena Islam itu ada dengan Allah utus Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bawa apa? Bawa Al-Quran. Bawa wahyu dari Allah. Paham? Jadi nggak ada kontradiktif. Jadi seakan antum mohon jadikan hamba untuk senantiasa bisa membersamai Al-Quran. Kapanpun, kondisi apapun. Jangan sampai jauhkan hamba dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sumber petunjuk. Subhanallah. Seakan antum juga harapan hamba untuk menjadi ahlullah wa khaswatuk ya Allah. Menjadi keluargamu ya Allah, hamba yang kau pilih. Yaitu di antara ikhtiarnya adalah menjadi ahli Al-Quran. Paham tuh? Ini saat antum mendoa jadikan hamba ahli Al-Quran yang mereka adalah orang-orang yang keluargamu dan yang engkau pilih. Tentunya bukan mereka yang asal hafal 30 juz, tidak. Sebenarnya inti Al-Quran yang disebut ahli Al-Quran, mereka yang pelajari Al-Quran, mengamalkan isinya. Walaupun mungkin hafalannya baru juz 30. Enggak apa. Apa faedahnya? Hafal berjuz-juz, tapi ternyata kita tidak mengamalkan isinya. Apakah ada yang dibanggakan? Tidak. Justru nanti pertanyaan di hari kiamat berat. Baik, assalamualaikum ya Fatimah. Barakallahu fiik. Terakhir, berarti sudah ada berapa? 7. Baik, masih ada lagi belum? Kayaknya masih ada ini. Enggak, jangan malu ya. Saya udah hafal belum Al-Fatihah? Siapa yang sudah siap untuk disimak? Mungkin Bu Supri Al-Fatihah saja atau doa-doa yang sejak awal sholat sudah belum? Ya nggak apa-apa. Nanti insya Allah serius ya, antum hafal sedikit-sedikit, nanti di akhir sesi antum ngafalin ini alhamdulillah udah ada yang setor satu orang setor dari awal sampai akhir sudah. Begitu juga antum ya, tujuannya biar sholatnya nikmat ya. Jadi ibu-ibu ini kayak antum yang mungkin aduh angel banget tau Ustazah. Antum bawa kemana-mana. Terus kalau bisa ada yang mau baca kemudian direkam. Ayo siapa? Biar nanti kita share bacaannya, biar nanti bisa muter di HP ya. Karena kalau nyari coba cari di YouTube atau yang lain belum tentu sama. Karena kita pakai buku khusus ya. Nanti coba yang tunai ya, ada yang rekaman ya. Ya. Jadi biar antum selain baca dengarkan. Lama-lama dengarkan jadi paham Bu, hafal insyaallah ya. Akan kita bantu, tolong diingatkan. Apakah sudah diproses menghafalkannya? Siapa yang belum punya buku hijau? Buku hijau itu loh. Iya. Yang belum punya siapa? Bu Puji. Berapa orang? 2. Yang lain sudah? Nggak hilang kan? Baik, nanti coba ya, kita cek. Baik. Ada lagi enggak? Permohonan doa di ayat 6. Ada lagi tidak? Tidak ada? Ya. Apa? Ya tadi sudah memohon keselamatan dunia dan akhirat. Sudah ya. Doa memohon keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu adalah jalan yang bisa menyelamatkan seorang hamba. Ya. Jadi antum mohon jangan sampai hamba itu jatuh dalam kesesatan, jalan yang menyimpang. Kalau menyimpang celaka. Artinya jadikan hamba selalu berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan keselamatan di dunia sampai akhirat. Kemudian mungkin dari yang hadir dari online ada yang mau menambah? Apa kandungan doa yang ada di juz 6, di ayat 6? Ada yang mau menambah? Tadi sudah ada berapa yang ditulis?
9. Ada 9 permohonan atau doa di ayat ini. Yang online, mungkin ada yang mau menambah? Baik. Insya Allah sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan, atau hari ini kita cek ya. Sudah disiapkan belum? Dicek, disimak. Sebisa antum nggak apa-apa. Mau nggak disimak? Mau enggak? Artinya, Ikum soal ada yang ditanyakan? Mana ya Najia? Yang dipakai nggak beda sama yang di buku? Najia? Nggak, yang antum pakai aja. Setidaknya kan seperti Al-Fatihah, sudah hafal Allahumma ba'id baini? Sudah hafal? Ya itu juga bisa. Kalau banyak saya ini nggak apa-apa, disimak semuanya. Kalau yang punya hafalan banyak, kalau satu saja ini saja yang saya hafal, ya enggak apa-apa. Yang penting antum mengerti dulu yang antum baca. Paham? Adapun tambahan-tambahan itu sifatnya bonus. Ingin memastikan bahwa antum mendoa dan paham isinya. Kaifa hal fikum soal, ada lagi yang lain ditanyakan? Sudah disiapkan belum? Sudah belum? Janjiannya sih Pak Wedi. Nggak usah takut, nggak ada harimau. Nah ya. Baik. Kita tinggal dilanjutkan fikih dan tafsir. Amin. Tidak ada yang ditanyakan? Jelas? Tadi yang kita bahas dalam pertemuan ini nanti bisa diketik dengan rapi ya. Mungkin bisa di-share ya. Apa saja permohonan doa yang terkandung dalam ayat 6 surat Al-Fatihah. Baik, coba kita beralih ke halaman 7. Coba ini tawaran, mau beralih kita lanjutkan atau mau dicek? Ayo, Ajibna, antum jawab. Dicek yang sudah siap sebisa antum, nggak ada paksaan. Semua. Udah ditulis? Sama siapa? Ustazah siapa? Ustazah Lastri. Tapi mau lanjut atau dicek? Yang online hadir enggak ini? Hadir Ustazah. Satu orang yang hadir. Hadir Ustazah. Mana? Ya, nama teman itu yang membersamai. Ya bisa jadi di surga dan di akhirat.
Kalau hakikat kebersamaan ya kita nggak siddiqin, kita bisa. Nabi yang jelas di akhirat. Tapi kalau siddiqin, syuhada yang sudah meninggal ya, solihin kan ada di dunia. Syuhada yang mereka itu berjuang di jalan Allah. Kalau para nabi jelas di akhirat. Tapi kebersamaan itu kan nggak harus antum bersama. Antum mengikuti mereka kan berarti bersama mereka. Di dunia maupun di akhirat tidak harus. Otomatis kalau di dunia kita itu meniti, mengikuti jalan mereka, biarlah kita mohon disatukan dengan mereka nanti di surga. Ayin ya Fatimah. Kaifa ya akhwat? Mada turidna? Ya, tayyib ya akhwat. Coba kita cek ya. Ya. Kita cek bacaan antum, enggak usah malu ya. Ini untuk itu. Ada yang siap untuk menjadi contoh yang baik? Jangan nggak ada mungkin nggak apa-apa masih agak belepotan, namanya mencoba, namanya belajar ya salah wajar. Yang salah itu kalau antum salah tapi nggak mau memperbaiki. Ayo, ayo ya Ahwan. Gerak kita tarik nafas dulu. Minum dulu air putih. Tafadhal umur 5. Udah siap kayaknya. Ya, monggo. Ayo. Ayo Ustazat aina antum. Kun, ayo. Ayo aina. Tobaan. Dari tadi dipanggil-panggil nggak usah ditutul. Ditapo dulu. Ayo. Isin saja, usah isin ya. Iya. Oke. Dari bukan dari Al-Fatihah, dari iftitah. Jadi dari iftitah sampai tahiyat akhir. Loh, maksudnya enggak sekarang yang dihafalkan. Paham? Jadi, oh saya baru hafal iftitah dok, saya enggak apa-apa. Insya Allah nanti selesai tafsir sholat, antum sudah hafal ya. Sesuai antum hafal dulu, berproses sedikit-sedikit enggak apa-apa. Enggak langsung sekali duduk langsung dari tidak. Cuman tadi ada yang sudah setor dari iftitah sampai tahiyat akhir. Sudah disimak. Ayo. Kalau bisa maju enggak apa-apa berdiri. Enggak apa-apa ya. Oke? Iya, kalau salah ya harus dibenerin, masa salah didiamkan. Oh ya, jadi memang benar makrasnya juga. Ya apa-apa nanti. Maksudnya ya ada sana. Jadi ini ya akhwat ini sedang praktek dicek menghafal doa iftitah beserta terjemahnya dengan bacaan yang benar dan artinya. Baik, tafadhali. Oh, baru oh ya udah enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Baru lafalnya ya, tahan. Gerakan gimana? Ya, sementara bacaannya dulu ya. Iya. Urutannya, masih ingat urutannya? Belum punya buku hijaunya ya. Urutannya itu adalah takbir, waktul ikhram, kemudian baca doa iftitah, kemudian baru isti'adzah. Ya, isti'adzah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu nanti setelah doa iftitah. Coba Allahu Akbar. Praktekkan. Caranya video. Panjang. Tapi tadi bos ininya panjangnya. ini harap. Sama saat bainal. Enggak apa-apa.
Ba'atta. Shin, masyriqi. Bal, ya, nggak apa kalau koin nggak apa. Yang sin ini kan bisa langsung. Kemudian min, oh ya ya. Tak tahu bu, asal ah. Tahu ya bu. Minat, lanjutkan. Allahumma sholli Allahumma sholli ya. Ma'i bil ma'i baik ya, barakallahu fiik, masya Allah, sudah bagus. Mau mencoba ya. Baik, jadi nanti berarti ini butuh rekaman, ini rekaman bacaan itu nanti kita share ya. Ayo, siapa yang mau direkam suaranya? Ya, disiapkan ya rekamannya ya. Setidaknya yang kita lancar loh ya. Najia disiapkan ya rekaman. Jadi ya nanti kita itu ya akan kita sosialisasikan insya Allah ya. Jadi pertama ini PR-nya memperbaiki bacaannya. Nanti insya Allah setelah ini karena mendesak, jadi segera perlu direkam. Nanti kita share menjadi acuan. Otomatis bacaannya harus pas. Dan tadi panjang pendeknya dengar ya Ustaz. Beliau itu harga ngaji ya. Tahu saudara sih. Tolong ya panjang pendeknya pasti belepotan. Gak apa ya. Kalau beliau baru Masya Allah. Tolong dibantu. Barakallahu fiik. Satu lagi. Ya Imam Mansur. Atau mungkin yang lain dinyalakan. Belum siap? Oh ya, Al-Fatihah boleh Ustaz ya. Oh sebentar. Ini ya, sebentar, ini ada yang mau baca sebentar ya, Kak Rima. Ya Ustaz ya. Tafadhal. Allah. Oh ya Allah. Ya enggak apa-apa. Allah Maha. Ya, subhanallah ya. Iya tahu. Ini Mas. Mas. Seperti jauhnya arah timur dan barat. Pakaian yang putih dari kotoran. Bersihkan aku dari dosa-dosa sebagaimana kain yang putih, pakaian yang putih bersih dari kotoran. Ada foto yang ini. Ini foto yang ini nggak ada? Ada. Situ nggak ada.
Oh, ini. Penamu nak akhirnya itu mbak. Bukan. Si ketiga Dan dari salju dan embun. Ya, bukan dari embun dan air yang di salju. Kalau di sini ada beberapa berbeda. Kalau barat itu yang dingin, kalau salju ada yang menyatakan embun. Ya, barakallahu fiikum Rima. Baik. Yang Al-Fatihah kita dengarkan. Tafadhol. Tapi sebelum Al-Fatihah iftitahnya belum ya? Karima. Al-Fatihah dulu ya, Ustazah. Ya, iftitah belum. Belum, Ustazah. Baik, kita dengar yang tafadholi. Anda lebih atau per ayat? Per kata lebih Ustazah, per ayat. atau per kalimat? Tafadhol. Antum lebih Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang yang lain baca dulu ya sebelum hafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Lebih didekatkan coba mic-nya didekatkan. Ulang Ustazah. Ini jelas Ustazah. Ya. Ya, ulangi Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir Lanjutkan aja rajim. Malik Yaumid. Malik Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan Orang sesat. orang yang tersesat. Amin apa? Amin, semoga Allah mengabulkan. Kalau langsung ada. Ya. Amin. Baca itu di luar sholat tidak. Ini syariat. Lama sebab kalau di luar sholat jelas ini baca. Oh, nah itu saya barakallahu. Insya Allah nanti disiapkan iftitahnya ya Kak Rima. Ya, insya Allah Ustazah. Semoga motivasi untuk kita menghafalkan sholat yang kita lakukan lima kali upayakan kualitasnya bagus dengan memahami isinya itu sholat apa khusyuan caranya memahami apa yang baca. Paham tuh? Saya di sini tidak ada yang disampaikan. Jika tidak ada, Assalamualaikum majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah li wa lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah wa barakallahu.
Terus kayak matun. Aku tak lari mana matun ya. Akhirnya.